Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor, Pengadaan, yang mewakili, yang saya hormati Bapak-Bapak, Wakil Rektor, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, dan saya hormati Ibu Majelah ada mudah-mudahan tidak salah. Dan para hadirin, beberapa hari lalu dan satu hari yang lalu saya ditelepon oleh Pak lain. Saya ditelepon diminta untuk memberikan tausiah pada pagi hari ini. Saya tidak langsung memungkinkan karena kadang-kadang sekarang menjanji orang ada yang mendadak, yang memaksa menyalahi. Jadi saya bilang mudah-mudahan tidak ada yang cara. Jadi baru kemarin saya memastikan Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya sebenarnya pada hari ini tidak akan memberikan siapa. Hanya yang saya akan singgung sedikit, yaitu situasi kita sekarang yang tinggal berapa 9 hari lagi untuk menentukan masa depan Indonesia 5 tahun yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tanggal 29 lalu sampai tanggal 31 saya sebagai Rai Surya Indonesia diundang ke Jakarta untuk menghadiri konferensi besar dan halaqah nasional Nahdlatul Ulama. Dan sebelumnya awal Januari juga saya menghadiri konferensi nasional atau apa namanya lagi itu pertemuan Majelis Ulama Indonesia yang ini diadakan di hotel, salah satu hotel di Ancol. Kalau ini kemarin kita pindah, yang kalau konferensi saja ini pembukaannya di Santai Al-Munawwir, Rafiah Yogyakarta. Kemudian konferensinya di hotel Melia. Kemudian penutupannya yang dihadiri oleh Presiden Jokowi di Gedung Baru Universitas Nahdlatul Ulama. Saya suatu diundang, dalam pikiran saya ada yang terpikir. Artinya yang ada hubungannya sekarang. Barangkali kita ini ada anak. Karena sesuai dulu satu ini nggak apa-apa saya cari dengan kita ini keluarga ini. Nah, sesuai dengan arahan kita mengatakan untuk menghadapi itu kita menunggu arahan para kiai. Sudah 2 kali saya menjadi konferensi besar itu September yang lalu juga di Asrama Haji Jakarta.
Kemudian ini diulang ayat besar di Yogyakarta dalam rangka milad Nahdlatul Ulama. Ternyata tidak ada arahan-arahan. Bahkan dalam pidato iftitahnya Rais Am Miftahul Akhyar mengatakan, kita berkumpul di sini bukan untuk memenangkan capres. Jadi tidak ada. Jadi selama itu 3 hari tidak ada singgung-singgung ini masuk ke capres. Saya juga pikir barangkali nanti pada waktu beresmian Gedung Nahdlatul Ulama akan dihadiri Pak Jokowi. Tapi sampai selesai tidak ada juga. Jadi amal kembali. Jadi hanya sewaktu kita Januari ada kita dibagikan dari MUI buku kecil. Nah, ini Pemilu Damai 2014. Dan di dalamnya tidak ada arahan. Hanya yang bagaimana pandangan agama memilih pemimpin. Jadi ada kemudian. Jadi ini saya memilih hari ini karena saya kira kita ini semuanya kita, apalagi tadi malam mengikuti debat capres, saya kira tambah jelas. Jadi tanggal 14 belum lagi 2024 kita sebagai warga negara Indonesia akan menggunakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan tentu bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang bertanya-tanya, bagaimana sikapnya MUI? Dan sering saya ada tanya pada saya, bagaimana sikapnya MUI? Saya mengatakan bahwa sesuai dari pusat bahwa MUI diharapkan netral. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih netral. Karena saya sudah beberapa kali saya dihubungi, baik langsung orang yang disuruh untuk menghadiri suatu pertemuan, tapi alhamdulillah saya selalu ditolong oleh Allah, ada alasan yang bisa diterima. Keadaan saya hadir, baik surat maupun orang langsung disuruh dan ketemu saya, diharapkan kehadirannya. Jawaban saya mengatakan bahwa saya sebagai ketua MUI diharapkan ketemu dan sebagai Rais Nahdlatul Ulama saya mengatakan kalau menentukan satu tempat untuk ketemu dengan calon, minta maaf karena kami dari baik dari MUI maupun dari MUI diminta netral. Jadi kalau memilih satu tempat untuk saya diminta hadir ketemu, minta maaf, saya tidak bisa. Tapi kalau datang ke rumah sebagai tamu, bisa saya menolak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang. Terakhir lagi kemarin dari Jumat, langsung dari saya sebutkan, langsung saya dari ajudan menteri telepon saya, diminta kehadiran Ustaz. Untuk apa? Untuk silaturahmi. Salah satu calon. Saya bilang minta maaf karena hari ini hari Jumat. Saya hari ini menurut jadwal 2 tempat saya lupa. Dan mencari pengganti untuk yang satu itu susah sekali. Jadi minta maaf, saya nggak bisa karena saya mau. Jadi lolos. Ada lagi yang satu sebelumnya itu ada minta lagi saya bertemu
bertemu. Alasan saya minta maaf karena semua orang yang hadir diundang. Saya tidak ada undangan. Dia bilang, ada undangan tak? Dikirim. Ada undangan tak dikirim? Saya cek semuanya itu ada. Ternyata undangan itu dikirim dengan nomor yang lain, bukan nomor ya, alhamdulillah sampai ini ada yang sakit. Dan juga tentunya kalau ada undangan seperti ini, saya meminta beberapa teman-teman bagaimana pendapatnya. Pada umumnya mengatakan jangan kita hadir. Karena kalau saya hadir, nanti ribu media, punya sesuatu menurut ini. Kita harus. Jadi begini, berbicara tentang kepemimpinan. Dalam Islam itu termasuk juga masalah yang dipermasalahkan atau yang kita di Indonesia berusaha tentunya menyangkut dengan diri mandiri atau pilihan. Yang sebentar lagi 9 hari tanggal 14 kita akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan 5 tahun. Kita sudah mengeluarkan dari MUI sudah mengeluarkan pernyataan atau sikap. Soalnya ini merupakan sosialisasi dari fatwa MUI Pusat. MUI Pusat sudah memfatwakan bahwa wajib hukumnya kita memilih, berikan suara. Jadi tidak boleh kita golput. Kita tidak boleh golput. Kita sudah memberikan juga MUI Profesor memberikan pernyataan bahwa tidak boleh golput. Harus kita memilih. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kita pilih? Ya. Karena kalau sering saya dengar masing-masing yang punya pilihan itu, asal. Saya lihat selalu kenapa kita yang bertemu karena tidak terjadi menteri dia ada apa-apa. Dapat. Dan jelas bahwa saya kira yang itu merupakan putra-putra yang terbaik. Jadi kita ini sebagai umat Islam harus menurut MUI harus kita memberikan suara ke tempat ke TPS mana yang kita anggap paling baik. Misalkan yang kita baik. Tapi tentunya ada dasarnya karena kita bingung. Bagaimana caranya kita pergi memilih? Siapa yang kita pilih? Agama memberikan petunjuk mengatakan mana di manis tasara wa ma khafa manis tafaha. Itu kita pegang. Jangan kita tunggu serangan pajak. Jangan kita menunggu karena bisa-bisa nanti itu menyatakan termasuk kata ar-rashi wal muttashi finnar. Kita bahas ya. Ar-rashi orang yang menyogok, wal muttashi yang disogok finnar, semuanya masih neraka. Jadi kita kembali kepada mana di mana ini sudah sarang, ma khaba man istafa. Tidak akan menyesal orang yang minta pandangan. Siapa yang memantau kita minta pandangan? Wa ma khaba man istakhara, dan tidak akan merugi orang yang istikharah. Kita istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Itu sikap kita sebagai umat Islam. Jadi itu kita, siapa yang kita anggap pantas kita minta pandangannya. Kalau masih ragu, kita istikharah. Kalau kita sudah istikharah minta pandangan, atau berikan hak kita pilih, kita lantas misalnya bukan ini yang kita sudah melaksanakan tugas.
Hanya dalam Islam tadi adalah pandangan sini kakak pandangan Imam Ghazali untuk yang pemimpin yang ada nah, di sini katakan bahwa ada Imam Ghazali mengatakan bahwa seorang pemimpin harus memenuhi kriteria nama menguasai ilmu agama dan akhlak. Kalau Al-Ghazali ada 3 kriterianya, mempunyai penguasaan ilmu, pengetahuan, agama. Saya kira bisa kita ini. Kalau secara umum, yang pemimpin yang syarat-syarat pemimpin ialah, saya kira kita sudah kenal sekarang mengulaskan ini, yaitu al-fatana. Al-fatana cerdas, pandai, punya wawasan yang jauh, punya pandangan yang jauh untuk masa depan bangsa dan saya kira dari mana? Saya kira sudah kelima, dapat debat kelima. Saya kira sudah ada bayangan kita sudah. Ya. Cerdas, pandai, wawasan. Ya. Dan ini dalam Al-Quran ditegaskan bahwa siapa soalnya yang dipilih itu dalam Al-Quran. Minta maaf dulu nanti ada yang misalnya sama yang hanya sekedar menentukan dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan wastatan fil ilmi wal jismi, tegas itu cerdas. Kemudian ada surah yang lain, kami minta maaf. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Surah Al-Quran kata, sebab yang kamu beri al-qawi yang kuat, al-amin yang aman. Bukan amin. Hanya untuk mengatakan al-qawi amin. Nah, tidak ada kesana. Bisa kita lihat dalam surah 6 misalnya. Ceritanya ada Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib dengan Musa. Nah, ada hubungannya dengan yang kedua, pemimpin yang sifat pemimpin yang kita pilih al-amanah, artinya jujur dalam perkataan dan perbuatannya, bukan yang menyalahi aturan dan menyalahgunakan amanah. Tidak menyalahgunakan amanah, apalagi ya tidak usah saja terlalu jauh. Kemudian yang ketiga as-sidqu artinya perkataan yang diucapkan harus sesuai dengan yang sebenarnya. Harus sesuai dengan yang sebenarnya, bukan sekadar pencitraan. Begitu juga perbuatannya sesuai apa yang dijanjikan waktu kampanye. Keempat, at-tabligh. Artinya harus menyampaikan apa yang harus disampaikan. Harus transparan. Nggak boleh sembunyikan.
Jadi inilah kalau kita melihat dalam agama ada 4 sifat, yaitu fatana, cerdas, al-amanah, jujur, as-sidqu, benar, kemudian at-tabligh. Kalau kita merujuk pada sejarah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat asli Rabiul Awal. Hari Senin wafat, baru dikuburkan Rasulullah SAW hari Rabu. 2 malam tinggal di rumahnya. Sekarang pertanyaan, kenapa Rasulullah 2 hari baru dikuburkan? Seakan-akan menyalahi aturan agama, mengatakan kalau ada orang meninggal cepat-cepat dikuburkan. Apalagi Rasul kenapa 2 hari baru dikuburkan? Ini tanda tanya. Karena pada waktu itu kaum Ansar dan kaum Muhajir si tegang. Terjadi polemik yang lama sampai hampir waktu 2 hari 2 malam. Menganggap kedua belah pihak ini menganggap dirinya lebih pantas menjadi khalifah. Ansar mengatakan kami lebih pantas, ayo membela Rasulullah. Muhajir mengatakan kami lebih pantas, kami yang berjuang. Jadi sekarang ini tidak ada yang mengalah sampai 2 hari 2 malam. Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Ini mengartikan bahwa dalam Islam tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan. Itu sebabnya ada PLT. Kalau sampai PLT ada matikan PLT, yaitu petugas langsung sudah. Ada yang mengatakan PLT, yaitu petugas lillahi ta'ala. Ada tindakan ini. Ya, PLT lillahi ta'ala. Pejabat langsung sudah. Itu soalnya tidak boleh kosong. Ya nggak boleh dia kosong pemimpin, nggak boleh misalnya habis masa waktunya rektor dekat, harus ada PLT, nggak boleh kosong. Hampir terjadi ini ya, antara Ansar dan kekacauan. Untunglah Umar bin Khattab cepat mengambil tindakan yang bijaksana, yang cerdas. Langsung berdiri mengatakan Abu Bakar harus siap dibaiat menjadi khalifah. Akhirnya kedua belah pihak mana? Jadi kita harus sekarang kita lihat. Saya kira yang ikut tadi malam debat capres, saya kira sudah ada semuanya kan terakhir. Saya kira terakhir tadi malam. Saya kira sudah ada semuanya. Sekarang bagaimana? Ya, jadi kita kalau sudah melaksanakan, saya harapkan barangkali saya bisa mewakili MUI, bisa mewakili Surya. Karena dalam rapat yang lalu itu, yang kemarin itu di Yogyakarta itu ditegaskan bahwa pimpinan tertinggi di NU adalah Surya, bukan Tanfidziyah. Tidak saya apakah umumkan bahwa NU itu pimpinan tertinggi adalah Surya. Jadi barangkali saya bisa mewakili Surya bahwa mada kita menyalurkan hak diri kita. Tak boleh golput. Kalau nanti ternyata, mudah-mudahan pilihan kita yang mendapatkan suara banyak. Tapi kalau tidak mendapatkan suara banyak, bukan yang dilantik, apa kewajiban kita? Kewajiban kita harus taat yang dilantik. Itu menurut agama. Harus tidak boleh menentang. Siapa yang dilantik? Ini mengatakan hadis Rasulullah SAW mengatakan, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, Ani bin Sa'ad qala, 'ala al-muslimi as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa ayyumara bi ma'siyatin wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah muttafaq. Ini hadis
yang menunjukkan bahwa kita wajib taat kepada yang terpilih dan yang dilantik secara resmi, tak boleh kita menentang. Jadi dari Umar bin Khattab, dari Umar radhiyallahu anhu, alal mar'i al-muslim, bagi orang muslim asam wa wajib taat fima habba wa apa yang dia senangi, wa apa yang dia senangi. Misalnya kalau bukan pilihan kita yang naik, selesai. Kita sudah selesai melaksanakan tugas ini, berikan selesai. Senantiasa senang, kita taat. Illa ayyumar bi'asya. Syaratnya kita taat yumar bimaksiati illa kecuali kalau diperintahkan maksiat bertentangan dengan agama. Kemudian saya wa idza umira bimaksiat, kalau diperintahkan maksiat wala sam'a wala, tidak ada ketaatan. Ketika kita kemudian hadis yang kedua, syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa tubghidunakum wa yubghidunakum wa tul'inunahum wa yul'inunakum. Qila ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayfi wa qala ma aqamu fikum as-salata wa idza ra'aytum man walatikum syai'an tukrihunahu fakrihu amalahu wa la tunzi'u yadan min at-ta'am. Hadis yang kedua, Nabi mengatakan sejelek-jelek pemimpin kalian, yaitu tu begini kalian membenci dia, bukan paslon kita yang misalnya. Waktu begini dan dia membenci kalian. Waktu ilunahum, dan kalian melaknat mereka. Wa yul'inunakum, dan mereka melaknat kalian. Pada waktu Rasul menyampaikan ini, berkali ini, sahabat kata, ya Rasulullah, afala nunabidu bisayfi. Kalau kita nanti ketemu seperti ini, apakah boleh kami menentang mereka, menyingkirkan mereka, melengsarkan mereka dengan pedang? Maka Rasulullah, senang tidak senang, menentang. Ini kewajiban kita, itulah jalan Ahlussunnah wal Jamaah. Ma'aqamu fikum shalah, selama dia laksanakan salat. Wa idza ra'aytum min walatikum syai'an, kalau kalian melihat dari pemerintahnya, penguasa syai'an sesuatu, tukrihunahu, kamu tidak senang, fakrihu amalahu, bencilah amalnya itu, perbuatannya. Wala tunzi'u yadan minta, janganlah sekali menarik tangannya dari ketaatan. Larang. Ya kalau tidak senangnya sabarlah 5 tahun yang akan datang. Nah, karena ini ada Nabi ketiga yang mengatakan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariya min amiri syai'an falyasbir, fa innahu man khariya min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin ukhra, wa man mata fa yufarriqu jamaah fa yamut mitatan jahiliyah. Nabi mengancam. Hadis mengatakan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala man kariya min, siapa orang yang tidak suka dari penguasanya, dari pemimpinnya sesuatu, syai'an sesuatu, fal yasbir, sabar. Jadi kalau yang biasa, misalnya siapa tahu ada yang tidak senang rektor, sabarlah. Kan berapa 4 tahun, ada yang tidak senang sama dekan, sabar. Harus taat, nggak boleh menentang. Apalagi namanya demo, tak boleh namanya demo. Dalam Al-Quran katakan orang yang suka demo, aksar layakun, orang yang sinting, banyak-banyak orang sinting yang demo itu. Dalam Al-Quran kata aksar layakun, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang teriak-teriak di luar kamar, aksar pada umumnya mereka layakun, di luar Quran. Jadi misalnya itu saya di UNAS itu, maka haram hukumnya mahasiswa demo dalam kampus, apalagi melempar kampusnya.
Saya bilang melempar kampus, melempar gedungnya, melempar fakultasnya lebih jahat daripada pencuri. Karena tidak ada pencuri melempar rumahnya. Ini melempar rumah sendiri, berarti mana akalnya? Jadi saya kira bapak-bapak dosen perlu memberikan ini maksud jalan, kan ada jalurnya, ada bidang masuk ke mahasiswaan. Tapi mudah-mudahan tidak ada di antara dosen-dosen yang memberikan kadang-kadang juga ada dosen yang ini. Nah, ini mengatakan, "Fa'inna man kharaja minas sultan", siapa orang yang keluar menentang penguasa Shibran satu, Shibran sejengkal, mati jahiliyah. Muttafaqun alaih di sini. Riwayat yang mengatakan, "Man mata wa mufariqu bil jamaah", siapa orang yang meninggal dan meninggalkan berpisah dengan jamaah, fa innahu yamutu maitatan, maka dia mati jahiliyah. Jadi saya kira sikap kita, ya, hak kita, hak memberikan suara, apapun hasilnya silakan. Yang penting jujur. Saya kira kejujurannya dan adilnya ini bukan tugas kita, ada yang sudah punya tugas. Jadi sebagai kesimpulannya, hukum ini merupakan kewajiban sebagai warga, di samping sebagai tuntunan agama. Kedua, sebagai umat Islam tidak boleh membiarkan satu bangsa ada kekosongan pemimpin atau tanpa ada. Kemudian yang ketiga, mentaati seorang pemimpin atau penguasa wajib hukumnya selama tidak memerintahkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran. Wajib. Senang kita, tidak senang, wajib. Kalau tidak mentaati, berdosa. Maksudnya itu biasanya ke bulan awal bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan tidak mentaati pemerintah, 2 kali dosanya. Sebagai umat Islam, manakala melihat seorang pemimpin atau penguasa melakukan sesuatu tindakan atau kebijakan yang tidak disenangi atau tidak mampu melakukan sesuatu terhadapnya, maka hendaklah kita bersabar. Tunggu 5 tahun yang akan datang, atau tunggu 4 tahun. Dan kita mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Kemudian orang yang memisahkan diri menentang penguasa dikhawatirkan Rasulullah SAW mati jahiliyah. Saya kira sudah jelas kita ini. Insyaallah nanti tanggal 14 kita mengambil hak kita ini. Mudah-mudahan tidak kita yang naik. Dan saya kira juga ada calon-calon kita di sini. Mudah-mudahan ya kalau kita senang, ya kita pilih. Menurut kita pilih menurut hati nurani kita. Ya, yang calon-calon itu, yang cara-cara itu ingat janjinya. Karena di sini mengatakan janji itu merupakan hutang. Jadi kalau terpilih, jangan seperti katakan dasar latih. Satu jadi caleg, dibagi nomor HP-nya. Sekalinya menang diganti nomor HP-nya. Kalau seperti itu. Karena nanti kalau saya menang ini harus begini. Sekalinya menang dengan nomor HP-nya. Saya kira mudah-mudahan insya Allah kita ini apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan negara yang kita cinta ini masa-masa akan datang lebih baik yang dari masa sebelumnya. Insya Allah mari kita berdoa agar negara kita tetap aman, damai, tidak mengalami sesuatu yang kita tidak harapkan. Dan saya harapkan untuk mengeningkan doa yang saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin. Alhamdulillah hamdal syakirin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tuqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات من أعجبك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وسبحانك. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاة ورحمة، وأوسطه ونجاح ونعمة، وآخره فلاح وتكريم. اللهم اجعل يومنا هذا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم القيامة. اللهم ارزقنا من الأمور أغفرها، ومن الأذهان أصفاها، ومن الأعمال أزكاها، ومن الأخلاق أطيبها، ومن الأرزاق أجزاها، ومن العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا ولا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عائلا إلا غنيته، ولا عدوا إلا هزلته، ولا صديقا إلا رحمته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا فاسدا إلا صحته، ولا غائبا إلا كتبته، ولا أيما إلا زوجته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة ردا ولنا فيها سلام، وإنا قضيت ويسرتها، وإنك تهدي السبيل وتجبر الكثير وتغني الفقير يا رب العالمين. اللهم اجعل كل ما نأتي به طاعة لك وتقربا منا إليك. اللهم أذقنا فيما نحب، واجعل قوة لنا فيما نحب. اللهم أتل أعمالنا في طاعتك ومعرفتك، واملأ قلوبنا إيمانا ويقينا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره، وخير أعمالنا خواتمه، واجعل اللهم خير أيامنا يوم لقائك. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، اللهم لا تولي أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا مجيب الدعوات القاضي الحاجات، ما سألناك به من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت علينا أعمالنا وأعمالنا فبلغنا إياها بفضلك ورحمتك يا الله. اللهم يا من أجاب كل من دعا، نسألك بأصحاب الدعوات والمستجابات أن تقبل ما به دعوناك وتحقق به ما أملناك. اللهم إن السير سبيل الوصول، والصدق والجماعة مقدمة للدخول، والعمل الجد شرط للنجاة وموقوف على القبول. فسدد اللهم خطواتنا، وألف بين قلوبنا، وطهر بفضلك وكرمك ما ننوي ما نقدر من يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا جمعا مباركا، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.